Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Dalam sapaan damai sejahtera Sabtu 7 Oktober ini, kami akan membagikan sharing mengenai komitmen dalam pernikahan. Kiranya sharing ini makin menguatkan kita untuk membangun komitmen dalam pernikahan. Mari kita berdoa. Allah yang setia, kami bersyukur karena Kristus, nahkoda kehidupan kami, telah memberikan teladan kesetiaannya kepada jemaat. Mampukan kami untuk menangkap rencana besar Allah bagi pernikahan serta keluarga kami, agar kami dapat membangun komitmen pernikahan kami dengan penuh semangat dan tanggung jawab dalam Kristus teladan kesetiaan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari Samas hari ini diambil dari Matius 18 ayat 19 hingga 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Komitmen adalah kesepakatan. Banyak hal yang tak dapat dicapai dalam pernikahan karena tidak adanya kesepakatan. Mana yang harus Tuhan kabulkan? Permintaan suami atau istri? Mana yang akan dicapai dalam pernikahan Anda? Keinginan Anda atau pasangan Anda? Pernikahan berisi kumpulan komitmen yang mengarahkan pasangan untuk mencapai kemenuhan yang Tuhan janjikan. Hari ini kami akan membagikan beberapa komitmen yang mengarahkan kami kepada janji Tuhan. Yang pertama, komitmen untuk bersatu dan memberi diri kepada Tuhan dan pasangan secara total. Matius 19 ayat 6 mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah memiliki otoritas dalam menjaga dan melindungi, namun manusia juga bertanggung jawab untuk menjaganya. Hidup ini tidak selalu lancar, namun diwarnai tantangan dan kesulitan. Berbagai hal bisa menghadapkan pasangan ke persimpangan. Apakah akan terus melangkah bersama atau berpisah? Perbedaan pemikiran, kepahitan dan kegetiran hidup bisa menggoda pasangan untuk mencoba jalan yang lain. Disinilah komitmen untuk menyatu secara total itu diuji. Karena ini berarti pasangan harus menyerahkan dirinya satu sama lain secara menyeluruh dalam hubungan pernikahan. Keduanya harus berprinsip, apapun yang terjadi, kita akan tetap mempertahankan pernikahan ini. Komitmen total ini berarti bersedia mendampingi, meskipun muncul hal-hal yang tak menguntungkan. Keberanian untuk bersama menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan pertolongan Kristus menjadi komitmen seumur hidup. Yang kedua, komitmen untuk saling menerima. Dalam Kejadian 2 ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Seorang yang menerima pasangannya seperti menerima dirinya akan dipenuhi rasa syukur dan mengapresiasi pasangannya dengan baik. Rasa syukur ini menjadi pintu yang membawa kita untuk melihat kelebihan dan keunikan pasangan, baik yang sudah nampak maupun potensi yang akan dicapainya. Menerima keberadaan pasangan sepenuhnya, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Saat kita kecewa, tidak puas terhadap kondisi pasangan kita akan nampak makin buruk, lemah, dan terpuruk karena kita tidak berada di posisi yang mendukungnya, melainkan menonton atau bahkan menyerangnya. Menerima keunikan serta perbedaan pasangan berarti bersedia membuka diri akan kehadiran pasangan yang Tuhan pakai untuk menutup kekurangan dan kelemahan diri kita. Komitmen ini juga membawa kita memberi diri untuk dipakai Tuhan guna menutup kekurangan dan kelemahan pasangan. Komitmen akan membuat kita bersama pasangan menjadi senada dan selaras dalam melangkah bersama. Kunci dari komitmen ini adalah keterbukaan
untuk berefleksi dan dipimpin Roh Kudus untuk menerima dan menopang pasangan. Yang ketiga adalah komitmen relasi yang eksklusif. Keluaran 20 ayat 14 mengatakan jangan berzina. Dan 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dan seterusnya. Meskipun ini menunjuk kepada persyaratan seorang penilik jemaat, namun ini menjadi pola yang kemudian diteladani oleh anggota jemaat, sehingga mereka pun tidak melakukan poligami maupun poliandri. Dalam pernikahan Kristiani, relasi eksklusif suami istri tidak boleh dibagi dengan orang lain. Masing-masing pihak, suami dan istri, tidak diperbolehkan melakukan jinah, memiliki wanita atau pria idaman lain, maupun melakukan hubungan sejenis. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk menutup semua celah terhadap pelanggaran ini sedini mungkin. Misalnya dalam Matius 5 ayat 28, Tuhan Yesus dengan tegas berkata, "Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Komitmen untuk setia harus muncul dari kedua belah pihak, sehingga relasi eksklusif yang dibina pasangan akan terus menguat. Jangan sampai pernikahan hancur karena hadirnya pihak ketiga. Jangan biarkan benih-benih perselingkuhan hadir dalam pernikahan Anda. Pembentukan komitmen ini bukan hanya soal pelarangan, melainkan juga upaya untuk berperan aktif dalam membina relasi eksklusif. Seperti di dalam Amsal 5 ayat 15-18, terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab itu setialah kepada istrimu sendiri dan berikanlah cintamu kepada dia saja. Tidak ada gunanya bagimu mencari kenikmatan pada orang yang bukan istrimu. Kenikmatan itu khusus untuk engkau dan istrimu, tidak dengan orang lain. Sebab itu hendaklah engkau berbahagia dengan istrimu sendiri, carilah kenikmatan pada gadis yang telah kau nikahi. Tuhan telah mempersiapkan keindahan dan kehangatan dengan pasangan. Karena itu nikmatilah dan jadikan itu semangat dan kekuatan dalam hidup kita. Komitmen membina relasi yang eksklusif ini akan mendatangkan sukacita dan meningkatkan produktivitas dalam hidup. Yang keempat adalah komitmen untuk terus bertumbuh. Pernikahan itu seperti bayi yang terus mengalami perkembangan. Karenanya, pernikahan Kristiani menuntut adanya komitmen yang terus-menerus untuk menjaga kehidupan pernikahan di tengah berbagai perubahan yang terjadi. Dalam Efesus 4 ayat 15, Paulus mengingatkan jemaat untuk teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, agar kita terus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Komitmen ini semakin lama semakin dalam dan dewasa, karena akan melewati liku-liku perjalanan hidup bersama-sama. Proses pendewasaan pernikahan kadang mudah, kadang sulit ditempuh, sehingga pasangan perlu memperbaharui komitmen sebelumnya dan terus-menerus mempererat hubungan dengan pasangannya. Komit untuk bertumbuh berarti terbuka dibimbing Roh Kudus dengan kebenaran firman Tuhan, menghidupi prinsip-prinsip Allah, siap dikoreksi, belajar melangkah dengan iman, bahkan menanamkan pengajaran kepada anak-anak, mengamini firman Allah dan mengimani penggenapannya dalam hidup kita. Mari kita bawa seluruh komitmen kita kepada Allah, kita doakan agar Tuhan menyempurnakan dan meneguhkan komitmen pernikahan kita. Allah sumber hikmat yang telah menolong kami untuk membangun komitmen, teguhkanlah kesepakatan kami bersama pasangan agar kami menuai buah-buah kesetiaan Kristus dan mengalami penggenapan rencana Allah bagi keluarga kami. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, selamat membangun komitmen dalam pernikahan. Tuhan memberkati.